Ya Allah biha
bebas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan kita ke tanah suci Makkah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan saudara kita, sanak famili yang baitola, tetangga depan belakang kanan kiri kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah senantiasa angkat penyakitnya, kembalikan kesehatannya. Setelah sehat kembali aktivitas menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita doakan orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal ibadahnya, mengampuni segala dosa-dosanya. Allah menempatkannya tempat yang layak di sisinya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bapak hadirin jemaah sekalian, mari kita kaji kembali juznya, masih juz 21. Halaman di sini halaman 328, 329. Suratnya masih surat Luqman yang diturunkan di kota Makkah atau Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 34 ayat ya. Pada pagi hari ini kita mencoba ayat yang keberapa Pak hari ini? Yang kelima barangkali ya? Oh iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Ayat yang sebelumnya menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayatnya, dan juga kita termasuk orang yang mendapatkan petunjuk hidayah min rabbihim, dari Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana bahwa ulaika muflihun, kita ini semuanya ini, mereka ini termasuk golongan orang yang beruntung. Ayat yang selanjutnya menerangkan bahwa wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Ada segolongan manusia yang mengucapkan dengan keucapan yang bohong. Tujuannya apa? Liyudilla anhum an sabilihi, untuk menyesatkan mereka. Mereka siapa? Ialah orang-orang yang beriman, disesatkan an-sabilillah, dari jalan Allah, bighairi ilmin, tanpa ilmu pengetahuan. Makanya godaan kita luar biasa. Kadang-kadang ada yang mengajak, yang mengucapkan dengan omong-omongan yang kosong. Tujuannya untuk apa? Menyesatkan kita dari jalan Allah, bighairi ilmin, tanpa ilmu pengetahuan. Wa yattakhidha huzwa, dan mereka ini membuat atau memperolok-olok, meledek ya, meledek diajak kebaikan,
orang yang meledak, yang memperolok-olok. Ulaika lahum adzabun muhin, yang demikian atau yang seperti inilah akan mendapatkan azab yang hina dina. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa idza tutla 'alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'an fi udunayhi waqara fabashshirhu bi'adzabin alim. Wa idza tutla 'alaihi ayatuna, apabila dibacakan, disampaikan kepada mereka ayatuna, ayat-ayat kami atau ayatku, Allah berfirman, walla mustakbir, mereka berpaling dan juga atas kesombongannya atau merasa dengan kesombongannya. Ya, diajar kalau orang yang belum dapat hidayah malah berpaling dan juga menyombongkan diri. Ka'alam yasma'ha, seperti belum pernah mendengar, ya. Nah, yasma'ha, ya. Jadi mereka itu merasa seolah-olah belum pernah mendengar ajakan-ajakan. Ka'anna fi udhunayhi waqra, sebagaimana telinga mereka tersumbat, merasa tersumbat. Fabashshirhu bi'adzabin alim, maka berikan kabar gembira kepada mereka. Siapa mereka yang gak pernah mendengarkan ajakan karena telinganya merasa ada sumbatan-sumbatan, sehingga apabila diajak kepada hal-hal yang kebaikan tidak mendengar, maka berikanlah kabar yang gembira buat mereka, ialah adzabun alim, siksaan yang sangat pedih. Alim sama alim beda artinya, ya. Kalau pakai ain alim itu ilmu pengetahuan, kalau alim pakai alim itu yang sangat pedih. Jadi orang-orang yang seperti itu, orang yang suka menyesatkan dari jalan Allah, tentunya akan mendapatkan siksa yang hina-hina dan juga siksa yang sangat pedih. Illalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Illalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mengerjakan kebaikan, lahum, maka bagi mereka jannatun na'im, akan ditempatkan di sorga yang penuh kenikmatan. Termasuk kita yang hadir dan yang belum sempat hadir, mudah-mudahan nanti akan disediakan sorga oleh Allah, sorga yang penuh kenikmatan. Minta apa saja Anda, mau minum air teh manis, susu juga Anda tanpa beli, ya. Makanya susu di sorga itu manisnya bagikan madu, ya. Putihnya juga luar biasa, ya. Jadi kita insya Allah yang mau selalu mendekatkan diri kepada Allah, berbuat kebaikan, disediakan surga yang penuh kenikmatan. Khalidin
browsing ya, paling ada 2 tahun 3 tahun lebih goyah. Tapi besok kita apabila Allah takdirkan dimasukkan ke dalam surga, di sana akan selama-lamanya. Refreshing kemana baik ya, ke Danau Samba, ke Muara banyak, malah lebih hebat di surga ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyediakan tempat yang terbaik untuk kita semua. Khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Wa huwa, dan dia siapa dia? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala al-aziz, maha perkasa, al-hakim, maha bijaksana. Walaupun hambanya ketika hidup di alam dunia melakukan kesalahan, selagi mau bertobat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah maha bijaksana ya. Setiap manusia pasti mempunyai dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik yang mempunyai dosa at-tawwabuna, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah wa anzala minas samai ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Khalaqas samawati bighairi 'amadin, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit bighairi 'amadin, tanpa tiang. Ya, coba ya. Langit segini luasnya tanpa tiang. Ya, ini atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita ya bikin langit-langit plafon aja harus ada tiang dulu ya. Tapi kalau ini kebesaran Allah menciptakan langit bighairi 'amadin, tanpa tiang, tarawnaha, dan perhatikanlah atau lihatlah, kita menyaksikan sendiri. Wa alqa fil ardi rawasiya, dan Allah tempatkan gunung-gunung di bumi. Tujuannya apa? Antamida bikum, supaya tidak bergoyang ya. Maka gunung itu sebagai pakunya bumi. Makanya besok ketika zalzalah dicabut semua gunung-gunung, akan goncang bumi ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Atau dalam ayat-ayat yang lain, al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal inil manfus. Besok ketika hari kiamat mal
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembangbiakan yang namanya makhluk bergerak, ya, diperkembangbiakan seperti halnya manusia semakin banyak, ya, terus makhluk-makhluk yang lain juga banyak, ya. Menurut riwayat, menurut ceritanya, ibu kita, nenek kita Siti Hawa melahirkan 400 kali melahirkan, Masya Allah. Kali 2 berapa berarti? 200 kali 4, 2 kali 200 berarti 800. Dan ya, terus berkembang biak sampai saat ini di Indonesia saja mungkin sudah ada 300 juta mungkin, ya, jiwanya, ya. Di Cina 1 miliar lebih, Masya Allah, luar biasa. Tapi walaupun penduduknya banyak, tapi jenius-jeniusnya pada usaha semuanya. Jarang Cina yang kerja di PT, ya, paling di PT jadi bosnya. Jadi makanya di mana dia tinggal, di sana membuka home industri, ya, kayak di Penjaringan, di Rajawangi, di Klub, di mana-mana. Ketika tinggal di situ ada usahanya masing-masing pengusaha. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan aku turunkan, Allah berfirman, minas samaa'i, dari langit apa yang diturunkan, ma'an, ya, air hujan, fa'ambatsna fiha min kulli zawjin karim, untuk menumbuhkan semua tumbuh-tumbuhan, ada pohon kelapa, pohon pisang, pohon jeruk, pohon mangga, apa saja yang zawjin karim, semuanya yang baik. Buat siapa? Buat keperluan manusia. Kita tinggal menikmati saja, ya. Pengen pepaya ada pepaya, pengen jeruk ada jeruk, pengen pisang ada pisang, yang penting ada duitnya di dunia, ya. Tapi kalau di surga bisa nggak usah beli, udah disiapin, ya. Itunya pun juga terbalik, tuh buahnya di bawah, akarnya di atas, ya. Ditambah lagi wahurun in, ditambah lagi bidadari yang mana matanya kalu'lu'il maknun, bagaikan mutiara yang mencerong, luar biasa, ya. Berapa jumlahnya Pak Eko besok di surga? Ada 40 bidadari, luar biasa. Di sini terima aja, ya, istri satu juga nggak apa-apa, ya. Besok akan ditambah bagi orang yang beriman, ditambah dengan bidadari ke 40 orang bidadari. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih balil zalimuna fi dhalalin mubin. Hadza khalqullah, inilah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih, maka perhatikan atau lihatlah apa yang diciptakan, apa yang disembah, min dunih, dari selain sembahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini Allah yang menciptakan, mencoba lihat, ya, kalau orang ciptaan orang yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, balil zalimuna fi dhalalin mubin, orang yang seperti inilah yang zalim atau yang sesat, fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Na'udzubillah subhanahu
Bila Allah memberikan kesempatan kepada kita, mentakdirkan kita termasuk golongan orang yang beriman, ya, ditakdirkan oleh Allah kita sebagai pemeluk agama Islam. Makanya diingatkan selalu oleh Allah bagi orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna, janganlah kalian wafat atau mati, wa antum muslimun, kecuali kalian dalam beragama Islam. Oleh karenanya marilah kita pertahankan apa yang sudah diamanatkan oleh Allah kepada kita, ialah agama Islam. Bahasa ininya sampai titik darah terakhir kita pegang erat-erat keyakinan kita. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya walaqad ataina Luqman, sesungguhnya aku telah sampaikan kepada Luqman. Siapa Luqman itu? Ialah orang yang beriman, bukan nabi, bukan rasul, akan tetapi karena keimanannya sehingga diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim yang namanya surat Luqman, ya. Jadi surat Luqman luar biasa. Ini Luqman ini apa yang diturunkan, yang disampaikan kepada Luqman ialah al-hikmah, ialah hikmah yang diturunkan kepada atau yang disampaikan kepada Luqmanul Hakim. Alishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innama yashkuru li nafsihi, sebagaimana ia mensyukuri kepada dirinya masing-masing. Makanya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beberapa hikmah, beberapa nikmat yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Di antaranya coba napas kita, ya, ngasmos gratis ya. Coba kalau keadaan tersumbat, ya, oksigen satu botol yang kecil saja berapa itu barangnya? 25.000 ya. Coba kalau kita sehari semalam nggak ada hitungannya, malah dikasih oleh Allah. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa ma kafara, barang siapa yang ingkar, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, yang maha kaya, hamidun, dan yang terpuji. Allah itu mau hambanya beribadah ke enggak apa ibadah ke, Allah tidak akan rugi, tidak akan miskin. Allah itu maha kaya, maha terpuji. Tujuannya apa? Agar hambanya beribadah, mengerjakan kebaikan, tentunya nanti akan dibalas dengan kebaikan. Maka di akhirat nanti
ialah bagi orang-orang yang ada di golongan kanan. Lalu yang kedua, wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Di sana nanti ada golongan yang kiri. Alangkah jeleknya orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah posisinya golongan shimal, golongan kiri ya. Makanya kita selalu berdoa ketika wudhu juga berdoa, Allahumma la tu'tini kitabi bisimali wala min wara'i dhahri, janganlah engkau berikan catatan amalku melalui tangan kiri au min wara'i dhahri, atau dari belakang. Makanya ibadah baik sholat maupun yang lain-lainnya kita sempurnakan terlebih dahulu tata cara ambil air wudhunya ya, dengan tertib yang ada sunnah-sunnahnya dan juga ada yang wajibnya. Di antara sunnah ialah membasuh kedua belah telapak tangan kita, berkumur, menyedot air melalui hidung. Lalu yang wajib bastul wajib ya, basuh muka kita. Yang doanya Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Allahumma ya Allah, bayyid wajhi, putihkanlah wajahku ya, yauma tabyaddu wujuh, pada hari itu nanti ada orang yang mukanya iswad, sangat gelap hitam ya. Karena apa? Pada waktu jalan dunia tidak pernah basuh dengan air wudhu. Wa yuqala Luqmanun ibni wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wa ilqala Luqman, dan ketika berkata sapa Luqman, ya Luqman Hakim, kepada siapa? Li ibnihi, kepada putranya. Wa ketika dia yaitu mengajarkan kepada putranya, ya bunayya, hai putraku, hai anakku, la tusyrik billah, janganlah kau atau kalian menyekutukan Allah. Makanya Luqmanul Hakim yang pertama ditanamkan kepada putra-putrinya ialah bersyukur kepada Allah, jangan berkufur ya. Maka ada istiadat kita ketika istri sedang hamil dianjurkan memperbanyak Al-Quran ya, banyak sholawat supaya anaknya nanti yang jadi anak yang soleh dan solihah, ibunya juga sering ibadah ya. Ini yang lagi hamil ini kerjanya dangdutan baik ya. Nanti begitu lahir anaknya jadi pedangdut, itu udah bangga banget. Maka zaman sekarang sudah terbalik Pak Basuki ya. Kalau punya anak udah bisa joget, bangga banget Pak ya. Buset, anak saya baru 3 tahun udah bisa goyang musnah. Tapi kalau anak kita umur usia 3 atau 4 atau 5 tahun bisa baca Al-Quran, seolah-olah biasa-biasa baik ya. Padahal luar biasa. Maka sekarang sudah banyak keajaiban ilmu laduni yang telah diberikan kepada anak-anak baru usia 3 tahun sudah hampir Quran, 5 tahun sudah hampir Quran. Logikanya belajarnya kapan ya? Itu karena Allah memberikan ilmu laduni. Kita yang sudah dewasa seperti ini aja ngapalin hasilnya agak apa-apa ya. Makanya itu setiap
sebagai jantungnya Al-Quran. Ini kayaknya udah kode ya, titik gitu ya. Iya, dan ini udah sampai ayat belum ya tadi nih? Masih jauh ya, Anis. Iya. La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan, kekufuran itu ialah zalim yang sangat zalim ya, kegelapan yang sangat gulita. Mudah-mudahan Allah senantiasa mentakdirkan kita semuanya, putra putri kita, termasuk golongan orang yang husnul khatimah. Putra putri kita berbakti kepada kedua orang tuanya dan juga menjadikan qurrata ayun sebagai penenang hati para kedua orang tuanya. Waktu jualah yang memisahkan kita. Mohon maaf bila di sana sini terdapat kehilapan dan kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kekurangan, kebodohan itu milik saya pribadi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah. Sehubungan dengan ada beberapa hari atau bulan lagi akan mengadakan Maulid. Mudah Allah senantiasa memberikan kelancaran dan kemudahan, dan mudah-mudahan donaturnya juga banyak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.